Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tugas backend kita mengenai point of sales atau biasanya dikenal dengan aplikasi kasir. Tapi sebelum itu kami ingin perkenalkan kelompok terlebih dahulu. Nama saya Windro dengan NIM 168. Perkenalkan, nama saya Felicia dengan NIM 166. Nama saya William dengan NIM 178. Nama saya Tristan dengan NIM 156. Nama saya Kriseto dengan NIM 171. Nama saya Azarki dengan NIM 161. Oke semuanya, selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita akan menjelaskan endpoint untuk bagian products dan juga supplier. Jadi pertama kita ada endpoint get product slash untuk mengget semua produk yang ada di database, yang dari pisang goreng, ciki dan lain sebagainya. Terus kita juga bisa get by ID. Jadi kita harus ambil ID di sini, terus masukin di belakangnya. Tuh pisang goreng ya. Jadi akan muncul produk pisang goreng saja. Terus kita akan masuk ke endpoint yang kedua, post product. Misal sini mau ngepost nasi kuning price 10.000, stoknya 2 biji. Bakal masuk di sini, terus kita bisa cek aja di get products /source gitu. Nah, di sini bakal masuk nasi kuning price-nya 10.000, stoknya 2. Oke, sekarang kita masuk ke update produk. Mungkin bisa dari yang nasi kuning tadi, kita mau update price-nya jadi 8.000 misal, terus stoknya menjadi 3. Terus ini jangan lupa slash-nya pakai ID nya di belakang ini, senanya. Nanti bakal update. Coba kita get balik. Di sini udah di-update ya, dari price 10.000 menjadi 8.000. Terus ini ada endpoint delete product. Misal kita pengen mendelete produk nasi kuning tadi, kita ambil ID-nya terlebih dahulu. Baru aja di sini. Nah, nanti message-nya products delete successfully. Mungkin kita coba lihat dulu semuanya. Nah, udah nggak ada nasi kuning harusnya. Ya, nggak ada nasi kuning. Ya, itu aja mungkin buat produk. Terus kita masuk ke endpoint bagian supplier. Di sini sama. Kita ada get all supplier. Bakal nampilin semua suppliernya. 1, 2, 3. Terus kita ada post supplier. Ini masukin aja ke template. Nomornya S004 supplier 4 di Jalan Jeruk, teleponnya random aja. Kita send. Yang sudah masuk, kita bisa cek di sini. Kalau masuk supplier 4. Terus nggak lupa juga kita punya get by ID juga untuk supplier. Jadi bisa kita mau ngambil mau lihat supplier yang ini, kita ambil aja ID-nya. Terus taruh di bagian sini untuk melihat supplier 4 saja. Terus kita ada endpoint buat update juga, mirip-mirip dengan produk. Bisa slash ID-nya, jangan lupa. Bisa kita mau ganti dia jadi Jalan Anggur, dari jeruk jadi anggur. Senanya. Nah, sudah di-update. Bisa kita get ulang semuanya. Nah, bentar. Ini bisa dilihat alamatnya udah update dari Jalan Jeruk menjadi Anggur. Terus kita punya sama juga delete endpoint delete. Masukin aja ID dia, kalau mau yang mana yang mau di delete, send. Nah, saya sini udah ke delete, kita get ulang coba. Sudah nggak ada S00. Mungkin itu aja, sekian dari products dan juga supplier. Sekarang saya akan menjelaskan endpoint bagian saya, yaitu staff dan report. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan endpoint bagian staff terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah localhost 3000/API/staff, yang dimana kita menggunakan sample post. Post adalah itu ketika kita ingin menambahkan suatu data baru ke dalam database
Pertama, seperti saya start ini, yaitu saya akan menambahkan data saya ke dalam database staff. Di sini saya sudah ada NIP, names, position, email, dan phone. Data yang sudah saya siapkan. Ketika saya enter, maka dia akan menampilkan hasil staff berhasil dibuat dengan NIP sekian, Pino, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada get localhost 3200 /IP staff. Ini fungsinya adalah untuk mendapatkan data keseluruhan dari staff ini yang sudah dimasukkan ke dalam database. Contohnya seperti ini. Ada data karyawan Steve, Siti, Tom, Ian, dan juga Pino. Namun kalau misalkan ingin dicari menggunakan ID, misalkan saya menggunakan Ian, saya copy ID-nya, lalu saya paste dan saya enter. Maka akan hanya menampilkan data dari Ian saja karena kita search menggunakan ID dari dia. Selanjutnya ada put, yaitu localhost 3200 /IP staff dengan ID sekian. Nah, saya menggunakan contoh salah satu staff, yaitu Steve. Maksud saya adalah Steve, dimana ketika saya ingin mengubah statusnya dia yang dari supervisor menjadi manager. Nah, di sini saya sudah dan saya send. Maka dia akan mendapatkan hasil staff berhasil diupdate Steve dan manager. Yang terakhir untuk di bagian endpoint staff yaitu delete localhost 3200 /IP staff, dan inilah ID yang ingin delete. Contoh, saya ingin mendelete ID milik Ian. Saya akan mendelete ID milik Tom atau Ian aja. Lalu kopas dan saya paste dan saya enter. Maka ia akan menghasilkan message staff deleted. Lanjut, ada post localhost 3200 /IP report. Sekarang ini sudah masuk di endpoint report. Saya ingin menambahkan data baru ke dalam database report, jadi saya akan set. Nah, di sini ini adalah status berhasilnya bahwa weekly sales itu sudah dimasuk ke dalam database. Lanjut, ada get. Di sini akan mendapatkan data-data yang sudah kita tambahkan ke dalam database report. Nah, seperti tadi, weekly sales yang kita tambahkan itu juga sudah masuk ke dalam ini. Namun ketika ini mau cari menggunakan ID, contoh saya menggunakan top staff, saya lalu slash dan saya enter. Maka ia akan menghasilkan atau menampilkan saja untuk bagian top staff karena kita search melalui ID-nya dia. Lanjut, ada put localhost 3200 /IP report dan dengan ID ini. Misalkan saya send, put ini adalah untuk mengupdate data-data yang ada, misalkan dalam data tersebut ada yang ingin kita ganti. Contoh year sales ini saya ganti menjadi daily sales, dimana hanya tanggal saya dan ini kode 1. Nah, maka dari itu ketika saya send, data tersebut berhasil berubah. Yang awalnya year sales, dia akan berubah menjadi daily sales. Yang terakhir adalah delete localhost 3000 /IP report. Ini adalah untuk menghapus data yang ingin kita hapus di dalam database dari report. Contoh, saya ingin menghapus untuk most best staff. Saya kopas ID-nya dan saya paste. Maka dia akan menampilkan message report deleted successfully. Oke, pertama-tama kita run dulu MongoDB-nya dengan cara node index.js. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah connect ke MongoDB-nya. Nah, maka dari itu kita bisa lanjut ke post. Pertama-tama kita di kategori, sama-sama kita buka body. Nah, untuk variabel pertama name k sebagai nama untuk kategori. Lalu tipe data string, name k misalnya daging ayam. Koma,
lalu ada description. Sebagai deskripsinya, contohnya dadah, lalu ada statusnya, status true. Maka dari itu kita send untuk buat name k daging ayam. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah berhasil menambahkan ke kategori. Untuk ngeceknya kita bisa di get kategori by ID. Ini kita hapus. Nah, pertama-tama kita get all, tidak perlu ID, jadi kita send aja langsung. Udah bisa kita cek. Di sini sebelumnya saya sudah pernah buat nama makanan dan nama daging sapi. Nah, kita lihat ini tadi yang API yang kita baru buat, yaitu daging ayam. Untuk mengecek salah satu, kita salin ID di sini dan kita masukin ke API di atas. Lalu kita send. Maka daging ayam dengan ID ini yang terlihat. Oke, lanjut kita mau delete kategorinya. Kita pencet delete kategori, lalu kita paste ID yang tadi, lalu kita send. Nah, kalau sudah tulisan seperti data telah dihapus ini, berarti data telah dihapus. Untuk mengeceknya, kita bisa balik ke get kategori by ID, lalu udah ada ID-nya di sini, kita send. Nah, kalau sudah tertulis seperti ini, berarti data tidak ditemukan, berarti data sudah dihapus. Untuk mengecek ulang, kita get all, kita hapus ID-nya, lalu kita send. Kita lihat di sini hanya ada nama makanan dan nama daging sapi. Nama daging ayam sudah terhapus. Lalu kita lanjut ke post inventory. Pertama-tama kita mau buat inventory. Di sini sudah ada, saya persiapkan invent ID sebagai 1234 sebagai ID-nya. Lalu name I sebagai nama inventory, yaitu daging ayam. Stoknya itu sebagai tipe data number 20. Status I true. Lalu kita send. Nah, kalau sudah ada tulisan seperti inventory berhasil dibuat, berarti inventory-nya sudah ada. Lalu kita ke get all untuk mengecek semuanya, kita send. Nah, di sini sebelumnya saya juga sudah buat susu dan cow dan daging sapi. Kita cek. Nah, ini yang tadi kita telah buat, daging ayam dengan ID 1234. Untuk mengecek satu persatu, kita bisa ambil dari ID yang ini, kita copy, lalu kita paste ke API. Kita send. Nah, maka dari itu kita hanya bisa melihat daging ayam dengan event ID 1234 dan ID 69 ini. Oke. Lalu kita bagaimana kalau mau mendelete? Mau mengganti data atau mendelete data? Kita ke delete inventory. Lalu kita paste lagi ID yang tadi, lalu kita send. Nah, ini data telah berhasil dihapus. Untuk mengeceknya kita balik ke sini, lalu dengan ID yang sama kita send. Nah, barang tidak bukan, berarti sudah dihapus. Untuk mengeceknya kita get all, kita hapus ID-nya, lalu kita send. Nah, maka dari itu hanya ada susu dan cow dan daging sapi di get all inventory. Daging ayam sudah terhapus. Oke, jadi di sini saya bakal menjelaskan tentang API payment dan juga promo. Pertama kita coba paymentnya dulu. Coba panggil postnya. Postnya nggak bisa. Ya error, karena kita belum mengisi data. Pertama kita buat datanya dulu. Dan dah, ini datanya udah ada. Yang baru kita buat ini data baru. Dan kita coba panggil get paymentnya. Ini untuk memanggil semua data-data payment yang udah ada. Contoh ini ada GoPay, BCA dan segala macam. Dan ini yang baru kita buat ShopeePay. Dan kita juga bisa memanggil menggunakan ID-nya ini. Coba panggil. Sebenarnya yang keluar cuma ShopeeRock. Gitu ya. Dan ini di sini masih kosong, kita bisa update menggunakan. Jadi kita isi karena yang bagian tadi ininya masih kosong, kita isi dengan e-wallet. Kita coba, harusnya ke update. Nah, ke update kita coba get by ID lagi. Nah, ini udah ada. Yang seharusnya yang tadinya kosong sekarang udah ke update dari e-wallet. Nah, kita bisa pin delete jika ada salah satu API yang nggak bakal
yang udah nggak kepake, contoh Shopee yang tadi kita buat, kita coba delete di sini. Nah, payment udah delete, kita coba panggil full semua data paymentnya. Harusnya yang data yang barusan kita buat tadi udah nggak ada. Kita cek ya, OVO, GoPay, BCA, Mandiri, Cash, dan Shopee-nya nggak ada. Start recording. Oke. Alhamdulillah, di sini saya akan menjelaskan di bagian API Promos. Nah, pertama-tama kita sebelum masuk untuk mulai promos, kita pertama input dulu kode di bagian body raw-nya di JSON ya. Jadi kita pertama tulis dulu kodenya seperti apa. Kodenya mungkin kita bisa pakai hemat pakai 200. Diskonnya kita pakai 20%. Dan persentase dan ini udah semua ketentuan ya. Nah, ketika udah kita masukkan, kita bakal send. Ketika udah ke send, data bakal langsung kesimpan. Dan cara untuk memanggil datanya, kita bakal ke get. Get ini gunanya untuk memanggil data yang kita mau. Nah, itu kita bakal cari dulu data kita ada di mana. Oke. Tapi ternyata udah kebikin kan, kita tadi ada yang buat pakai kodenya hemat 200. Nah, di sini langsung tersedia ID-nya. Maka dari itu kita bisa langsung ngambil ID-nya di sini untuk memilah langsung dari semua datanya agar dapat ditampilkan langsung bagian mana yang telah kita tambahkan. Kita langsung send. Oke, sekarang udah kelihatan ya di sini ya data-data yang telah kita buat. Oke, habis itu selanjutnya kita bakal lari ke put. Itu gunanya apa? Itu mengupdate. Jadi misal kita punya data dan kita pengen ubah datanya, mungkin kita bisa pakai put. Pertama-tama cara untuk ubahnya, kita ngambil ID-nya lagi. Ketika udah ngambil, kita masukkan ke localhost-nya. Ketika udah, kita bakal ubah. Kita ubah apa saja. Kita ubah itu contohnya ya, kita bakal ubah code-nya kita ubah ke jadi 400, sedangkan diskonnya kita ubah ke 30, habis itu max diskonnya kita ubah ke 200. Oke, jika udah, maka kita langsung send aja. Oke, kalau tampilnya seperti ini maka udah berhasil dia. Maka mari kita cek lagi ke get-nya. Kita send lagi ID yang tadi sudah kita pakai, apakah berubah? Oke, berubah ya. Ternyata kodenya di sini awalnya jadi 200, sekarang 400, dan diskonnya juga berubah dan max diskonnya juga berubah. Oke, ketika sudah semuanya kita masuk ke pilihan delete. Nah, delete ini gunanya apa? Itu gunanya untuk menghapus data yang mau kita hapus. Caranya kita bisa pakai ID yang bagian mana kita mau hapus. Contohnya seperti ini. Saya bakal menghapus ini. Saya bakal copy dulu ID yang kita punya. Kita bakal langsung delete. Nah, teman-teman kalau pengen delete itu kalau bisa jangan promos. Ketika menggunakan promos maka semua data bakal hilang. Tapi kita pakai sortir di mana kita masukkan ID-nya. Jadi hanya ID tertentu. Jadi gunanya ID itu gunanya untuk memilah. Jadi nggak semua data bakal hilang. Maka kita langsung send. Oke, promonya udah ke delete. Mari kita cari lagi di sini. Apakah bakal ketemu? Oke, nggak ketemu ya. Udah ke delete ya. Ya, itu aja sih penjelasan dari saya. Oke, biarkan saya perkenalkan diri sekali lagi. Saya William. Saya yang mengatur untuk transaksi dan transaksi list. Dan saya akan menjelaskan apa saja endpoint yang saya lakukan. Pertama yang bisa dilihat di layar adalah get all transaction. Kita menggunakan get, ini port yang kita gunakan 3200. Dan fungsi dari get ini adalah seperti yang bisa dilihat di kanan. Ini akan mengambil semua data yang ada di database, yang mana yang kita gunakan adalah database MongoDB. Ini salah satu data yang sudah ada di database kita. Lalu untuk post transaction ini, post gunanya adalah untuk menginput data ke dalam database. Jadi ini sudah ada order ID, item name. Ini harus sesuai dengan
yang model kita sudah buat. Lalu kalau misalnya kita post, ini sudah saya post. Belum, kita send. Ya, ini bisa dilihat ini sudah di post sesuai dengan yang di kiri. Ini artinya dia udah masuk ke database. Kalau misalnya kita lihat lagi, dan harusnya sudah ada data kedua. Yap, udah ada 2 data sekarang, 3 data malahan. Oke, selanjutnya ada get ID. Ini kita get ID kita dapat dari yang get all ini. Kita copy yang _underscore ID-nya ini. Dan kalau kita send, kita bakal mendapatkan data yang sesuai dengan ID-nya itu dong. Satu itu dong datanya. Ya, bisa dilihat kita cuma dapat pisang goreng doang. Yang tadinya di database ada 3, kita hanya dapat 1 data dong. Lalu untuk di put transaction, put ini gunanya adalah untuk mengupdate suatu data. Jadi yang di sini kan statusnya sudah paid ya. Di sini kita put, kita bisa ubah agar mungkin dia ternyata belum bayar. Jadi kita ubah ke statusnya pending. Kita send lagi. Ya, sekarang sudah berubah, datanya jadi pending. Lalu untuk delete ini URL-nya kita harus dapat juga ID-nya. Karena saya ingin hapus yang ini. Kita copy dulu, lalu kita taruh di delete. Kita send. Ya, sukses through transaction deleted, artinya data yang ini, yang sesuai dengan ID ini sudah di delete, tidak akan ada di database lagi. Selanjutnya kita ke transaction list. Kurang lebih cara kerjanya sama. Ini seharusnya nggak ada di sini. Mohon maaf. Ini kita send. Seperti yang tadi get all itu untuk mengambil semua data yang ada di database, tapi untuk kali ini ada yang transaction list. Ya, ini dia data yang ada di database kita. Lalu untuk di post, ini sudah saya buat juga data yang berbeda. Kita send, bahkan nanti masuk lagi ke yang database yang satunya. Jadi transaction list ini sama dengan cara kerjanya dengan yang transaction. Jadi tadi ada error. Errornya itu adalah karena di total ini, di akhir totalnya ada koma. Jangan ada koma di akhiran data ini. Dan seperti yang bisa kita lihat, masuk lagi ya. Lalu selanjutnya ada get ID, sama juga ya, untuk mengambil data sesuai dengan ID-nya ini saja. Ya, sukses, sesuai ya ID-nya ya. Lalu next, put transaction list, sama lagi juga ini untuk mengupdate data yang sudah ada. Di sini kan totalnya 30.000 ya. Kita update menjadi totalnya jadi 40.000. Oke, di sini totalnya sudah berubah menjadi 40.000. Terakhir, kita ada delete transaction list. Jadi contoh kita mau hapus yang data ini nggak apa-apa. Kita copy, lalu kita delete lagi. Dan sama juga dengan yang di transaksi, nanti data ini akan di-delete dari database. Dan sukses through transaction list deleted. Jadi artinya sudah delete. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.